Ya. Jadi gini, ini semua bermula dari sebuah video saya pada tanggal 25 September 2023 berjudul Benarkah Megawati ngamuk karena Kaisang gabung PSI? Ya. Nah, ini kemudian video ini dijadikan PDIP menyatakan bahwa video tersebut berisi penyebaran kabar bohong yang menjatuhkan nama PDIP, yang dengan sengaja memang mengadu domba saya dengan PDI Perjuangan. Saya berharap kita bisa menjalani pemilu 2024 dengan damai, lurus, bersih dari hoax dan fitnah. Saat ini saya sudah didampingi oleh tim yang dipimpin oleh Bu Fransi ini. Nanti akan dijelaskan karena ada lebih dari 20 advokat yang membela saya, yang bersedia membela saya, sebagian ada di sini sekarang, dalam tim advokasi solidaritas rakyat. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Fransi. Berita bohong semacam video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah, itu sangat mungkin membawa perpecahan bangsa dan merusak reputasi korban kabar bohong tersebut. Dan saya harus menekankan ini. Saya melakukan ini karena saya dan PSI sudah berulang kali menjadi korban kabar bohong semacam ini. Berulang kali, dan teman-teman juga mungkin tahu bahwa kami dituduh menerima aliran uang dari dana lah, bahwa ada uang-uang dari konglomerat dan seterusnya. Ya, itu harus kami bantah. Nah, jadi kami pernah mengalami hoax semacam itu. Saya dikabarkan memperoleh sekian miliar misalnya dari orang-orang tertentu. Saya sudah merasakan betapa buruknya efek yang ditimbulkan oleh kabar-kabar bohong semacam ini. Karena itu saya merasa wajib menyiarkan kepada publik adanya kabar-kabar bohong seperti kabar seolah-olah Bu Megawati marah-marah. Saya merasa bahwa kita semua tidak boleh diam terhadap penyebaran kabar semacam itu. Megawati marah-marah karena Mas Kaisang masuk Partai Solidaritas Indonesia. Saya justru berusaha menunjukkan bahwa kabar Bu Megawati marah-marah tersebut adalah kabar yang tidak layak untuk diyakini kebenarannya. Dan kata lain adalah kabar bohong dan hoax. Nah, video tersebut saya buat untuk mengedukasi masyarakat. Ya, untuk mengedukasi masyarakat tentang konten-konten media sosial. Dan ini saya lakukan karena saya pada dasarnya adalah, walaupun saya seorang politisi, saya adalah seorang akademisi dan sekaligus content creator di media sosial. Saya ingin mengedukasi masyarakat untuk melawan hoax. Karena itu saya heran kalau konten edukasi ini justru digugat senilai 201 miliar 350 juta rupiah seperti yang disampaikan oleh PDIP. Karena itu saya alhamdulillah sudah mendapat asistensi bantuan dari tim advokasi solidaritas rakyat. Ini bantuan diberikan secara pro bono ya. Mudah-mudahan benar. Benar. Nggak hoax kali ini bukan hoax ya. Karena saya nggak mungkin lah membiayai, apalagi membayar 201 miliar ya. Saya nggak tahu gimana cara cari uangnya itu 201 miliar itu. Saya akan menjelaskan kali ini bahwa saya tidak punya niatan untuk menghina, karena tujuan utama saya adalah melakukan edukasi politik. Nah, buat kawan-kawan yang barangkali baik wartawan maupun tim hukum yang belum menyaksikan video tersebut, itu bisa disaksikan di YouTube ya, dengan judul tadi, Benarkah Megawati ngamuk karena Kaisang gabung PSI. Tidak begitu saja menerima informasi yang menyebar melalui media sosial secara mentah-mentah. Saya menganggap setiap informasi yang menyebar, apalagi di masa bulan-bulan politik ini, harus disikapi secara kritis dengan menggunakan akal sehat. Ini bisa dilakukan dengan selalu mencek kredibilitas pengirim, cek apakah info tersebut bisa diverifikasi, serta selalu melakukan cek dan recheck.
Nah, dalam video yang tadi dipersoalkan oleh PDIP, saya itu menampilkan sebuah konten dari video singkat lain yang di dalamnya mengandung informasi yang menunjukkan bahwa Bu Megawati itu marah-marah kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kepada Pak Ganjar Pranowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Tapi, ya kan? Ya. Tapi sebetulnya itu adalah isi video yang saya kritik, dan kemudian saya menyatakan bahwa isi video tersebut kayak tadi, bahwa Bu Megawati marah-marah kepada Pak Hasto, marah-marah kepada Pak Ganjar, dan marah-marah kepada Budi Gunawan harus diragukan kebenarannya. Itu jelas clear saya katakan, harus diragukan kebenarannya. Kenapa harus diragukan? Karena pertama, sumbernya cuma satu, dan sumber itu sangat diragukan keterandalannya. Jadi kesahihannya harus diragukan. Tidak jelas siapa yang membuat video pendek tersebut. Dia menggunakan nama-nama samaran nama-nama yang disamarkan identitasnya, dan tidak ada sedikit pun konfirmasi atas informasi tersebut. Karena itulah saya katakan bahwa informasi semacam itu harus diragukan kebenarannya. Dalam video yang saya digugat tersebut sekarang, saya bahkan mengutip pernyataan dari Pak Hasto Kristianto. Saya mengatakan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah berlangsungnya peristiwa Bu Megawati marah-marah tersebut. Saya katakan bahwa Pak Hasto sendiri juga sudah membantahnya. Dan saya menganggap isi video yang menggambarkan Megawati marah-marah itu sejajar dengan video yang menuduh Pak Prabowo Subianto mencekik seorang wakil menteri yang beberapa waktu yang lalu juga kita dengar. Buat saya kedua-duanya harus dilihat sebagai kabar bohong.